Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji pembahasan yang sangat menarik terkait dengan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan tema judul kita yakni menghapus dosa dengan tauhid. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda dapat berpartisipasi dengan menyimak tentu saja dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baiklah sahabatku, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pendengar pemirsa Roja TV dan juga TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa. Kita masih berbicara tentang keutamaan tauhid. Salah satu di antara keutamaan tauhid adalah menghapus seluruh dosa. Beberapa ayat dan hadis sudah kita terangkan. Kita lanjut dengan hadis lain diterima dari Anas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dalam bab Fadlut Taubah wal Istighfar wa ma dzukira min rahmatillahi li'ibadih. Bab tentang keutamaan tobat dan istighfar. Hadisnya dari Anas, kata Anas, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah, hai Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi,
Saking banyaknya ini dosa, bumi yang begitu luas penuh oleh dosa. Hai Bani Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Artinya bertauhid. Pasti aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Diampuni lunas, terhapus seluruhnya. Jadi sebanyak bumi pun terhapus dengan keutamaan tauhid. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran berharga. Pertama, anna tauhid min thamratihi annahu yukaffiru dzunub. Hadis ini menerangkan bahwa tauhid salah satu buahnya adalah menghapus dosa-dosa. Ada 3 yang terhapus dari dosa ini. Pertama, catatan amal. Catatan dosa itu nanti terhapus, tidak ada lagi. Kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk pelaku dosa juga terhapus, di-cancel. Karena sudah terhapus oleh tauhid tadi. Yang ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Dampak buruk dari dosa bisa mengeraskan hati, bisa membuat ibadah jadi malas, semangatnya kepada maksiat, dan seterusnya. Inilah faidah yang pertama, tauhid menghapus dosa. Kedua, isbatul qawli lillah. Hadis ini pun menerangkan ditetapkannya sifat qaul atau kalam bagi Allah. Artinya Allah berbicara. Karena hadis ini menyatakan Allah berfirman. Makanya salah satu di antara sifat Allah kalam, berbicara. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, dengan cara berbicara dan hakikat berbicara yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jangankan Allah dengan makhluk, cara bicara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Kita manusia berbicara, cara bicara manusia ya sama. Tapi binatang berbicara dengan caranya masing-masing. Anjing dengan kucing saja sudah berbeda dengan binatang lain. Dengan jangkrik, belalang, ular, mereka berbicara. Cara bicaranya, alat bicaranya juga berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khaliq. Yang jelas Allah berbicara, wajib kita imani karena Allah menerangkan begitu dalam Quran dan hadis yang sahih. Tapi cara dan hakikat bicara Allah tak ada yang sama dengan makhluknya, dan tidak boleh ditakyif. Ditakyif itu dideskripsikan dengan deskripsi tertentu, diterangkan dengan keterangan tertentu. Karena tak ada orang yang mengetahui sifat Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmih. Jadi tidak ada orang yang bisa meliputi, mengetahui, menjangkau hakikat Allah sebenarnya. Tapi wajib kita meyakini Allah berbicara
tanpa menyamakan dengan cara berbicara makhluk dan tanpa menyerupakan. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga, anna sunnata yufassiru ba'duha ba'dha. Fa inna hadzal haditha mutlaqun. Falaysa kullu man qala la ilaha illallah tukaffaru dhunubuhu. Wa innama huwa muqayyadun bima jaa fi an-nususil ukhra min wujubil amal. Sunnah satu sama lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Yang dimaksud sunnah di sini sunnah menurut ilmu hadis. Sunnahnya itu maknanya hadis. Karena sunnah walaupun istilahnya sunnah tapi diterapkan dalam disiplin ilmu yang berbeda, maknanya juga jadi berbeda. Kalau dalam ilmu hadis sunnah artinya kullu ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqrira. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan beliau. Dengan kata lain, sunnah itu sinonim dengan hadis. Itu sunnah menurut ilmu hadis. Maka di sini disebutkan as-sunnah yufassiru ba'duha ba'dha. Sunnah itu saling menafsirkan satu sama lain, maksudnya hadis. Adapun sunnah dalam ilmu fiqih beda lagi. Sunnah dalam ilmu fiqih adalah salah satu hukum yang ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu adalah satu hukum yang siapapun yang melakukannya dapat pahala. Siapa yang meninggalkannya tidak dosa, tidak diazab. Itu sunnah menurut fiqih. Ada lagi sunnah menurut ilmu akidah adalah syariat ini secara keseluruhan. Baik menyangkut akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya, baik yang hukumnya secara fiqih yang wajib ataupun yang sunnah, itu semuanya tercakup dalam kata sunnah. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia kufur. Sunnah di sini bukan sunnah buat fiqih, tapi sunnah dalam arti syariat. Siapa yang meninggalkan syariat, ya murtad, dia kufur. Berkata Syekhul Islam, as-sunnah hiya syariah. Itu dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. As-sunnah hiya syariah. Sunnah itu adalah syariat, baik menyangkut akidahnya, termasuk tauhidnya, ataupun ibadahnya, muamalahnya, suluk atau akhlaknya, itu semua tercakup dalam lafaz sunnah. Makanya ada sebuah kitab susunan Imam Al-Barbahari, judulnya Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Di sana disebutkan sunnah itu akidah, menyangkut akidah juga. Karena itu kumpulan hadis, hadisnya berawal dengan tentang masalah keimanan, masalah akidah, terus masalah ibadah, dari mulai tata cara wudu, mandi, tayamum, tata cara sholat, terus sampai haji, terus masalah akhlak. Kumpulan hadis itu disebut dengan as-sunan. Ada sunan At-Tirmidzi, sunan Abu Daud, sunan An-Nasai, sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Sunan itu jamak dari sunnah, artinya kumpulan-kumpulan sunnah. Artinya kumpulan syariat. Dan sunnah dalam pengertian ini hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Tergantung
nas ayat dan hadis tentang masalah tersebut. Makanya ada sunnah Nabi yang wajib. Seperti umpamanya memelihara jenggot, mengeruknya haram, memotongnya dosa, dan seterusnya. Ini sunnah menurut syariat. Makanya kalau kita berbicara tentang sunnah dalam konteks apa dulu gitu. Tidak disamaratakan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, katanya jenggot itu sunnah Nabi, tapi kok wajib? Kan sunnah mah tidak wajib kan? Dia bingung dengan istilah sunnah. Tapi kebingungan itu membuat dia pede lalu memvonis orang lain, mentertawakan. Katanya sunnah, tapi kok wajib? Dia tertawa karena ketidaktahuannya tentang makna sunnah. Dan itu terpakai istilah-istilah dalam ada istilah yang sama, tapi diterapkan dalam disiplin ilmu yang berbeda, maknanya juga jadi berbeda. Dan seterusnya. Contoh, ada istilah sendok. Di dalam kuliner ada istilah sendok, di dalam perbengkelan ada istilah sendok, di dalam pertukangan juga ada sendok. Tukang bangunan ada sendok, namanya sendok tembok. Di dalam perbengkelan ban ada sendok ban. Di dalam dunia persepatuan ada sendok sepatu. Fungsinya kita tahu. Di dalam kuliner kita tahu ada sendok untuk makan. Sama-sama semuanya sendok. Tapi fungsinya beda, bahannya beda, ukurannya juga beda. Padahal isinya sama-sama sendok. Kalau umpamanya tukang bangunan istirahat makan, kata mandornya kepada tukangnya, tolong ambilin sendok. Maksudnya sendok makan untuk makan. Dikasih sendok tembok, marah nggak? Marah lah, bukan ini, tapi itu. Jadi memakai sendok tembok untuk makan ya dower. Memakai sendok makan untuk nembok ya nggak akan bisa. Sama dengan istilah sunnah dalam syariat, maknanya adalah syariat secara keseluruhan, lalu difahami dengan sunnah dalam dunia fikih, nggak nyambung. Karena itulah kalau kita berbicara istilah sunnah, lihat konteksnya apa dulu. Ini konteksnya fikih, konteksnya hadis, atau konteksnya ilmu akidah, maka maknanya menjadi berbeda. Jadi hadis ini menjelaskan sunnah saling menafsirkan satu sama lain. Dalam hadis ini atau dalam sunnah yang sedang kita bahas ini disebut mutlak. Tapi tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah dosanya terampuni. Tidak. Kenapa? Muqayyad. Muqayyad itu terbatasi oleh hal-hal yang dijelaskan dalam hadis lain, dalam ayat lain. Lalu kita sudah menjelaskan di beberapa pertemuan yang lalu 7 syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bisa menghapus dosa itu adalah la ilaha illallah yang mengandung 7 syarat yang sudah kita bahas. La ilaha illallah kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi setiap kunci ada apa? Gigi-giginya. Ada 7 gigi la ilaha illallah. Pertama al-ilmu. Kedua al-inqiyad. Ketiga ikhlas. Oh, ada 7 syarat yang sudah kita terangkan. Tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu otomatis terhapus, tidak. Tapi la ilaha illallah yang menghapus dosanya adalah la ilaha illallah yang mengandung 7 syarat yang sudah kita terangkan tadi. Inilah faedah yang ketiga. Faedah keempat. Bayanu liqa'il 'abdi lillahi azza wa jalla
wal liqa tatadammanu ru'ya kama dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Fatawa. Hadis ini menjelaskan pasti bakal bertemunya hamba dengan Allah. Sebab hadis ini menyatakan, hai Bani Adam, apabila kamu menemui aku dalam keadaan dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, tapi kamu menemui aku dalam keadaan tidak musyrik, aku akan membawa ampunan dengan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan pasti kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi perjumpaan dengan Allah ada dua jenis. Pertama, perjumpaan secara khusus. Ketika berjumpanya itu bahagia. Orang yang berjumpa dengan Allah itu senang. Kenapa? Karena dia bertauhid dan mengaplikasikan tauhidnya. Allah berfirman dalam Al-Kahfi terakhir ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Kalau pertemuan Allah diharap-harapkan, pasti ketika bertemu itu bahagia, senang. Karena akan dapat reward dari Allah, dapat ampunannya, dapat keridhoannya, rahmatnya, kasih sayang, surganya. Makanya pertemuan dengan Allah diharapkan. Tapi ini sekali lagi bagi orang yang diyakini berjumpa dengan Allah itu sebuah kebahagiaan. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak musyrik. Kalau ingin bahagia saat berjumpa dengan Allah, bertauhid. Tauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik dari aspek apapun, baik syirik besar termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu riya, ujub, takabur, sum'ah dan yang sejenisnya itu. Kecil ataupun besar jangan. Dijamin ketika berjumpa dengan Allah itu bahagia. Nah, inilah pertemuan yang khusus. Orang mukmin sangat menantikan perjumpaan dengan Allah. Karena perjumpaan dengan Allah adalah kebahagiaan, maka pertemuan dengan Allah itu sesuatu yang dicintai. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengan dia. Apakah yang dimaksud mencintai pertemuan dengan Allah itu mencintai kematian? Karena itu yang ada langsung di benak Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Makanya kita hindari kematian ya, agar tidak celaka. Kalau sakit cepat berobat biar nggak mati. Kita semua benci kematian. Apakah bertemu dengan Allah itu membenci pertemuan dengan Allah berarti membenci kematian? Kata Nabi SAW, laisal amru kama tadhunnin. Oh, perkara ini bukanlah seperti yang kamu fahami, yang kamu duga, hai Aisyah.
Tapi maksudnya bila seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu nih. Bila dia berada di ujung masa hidupnya menjelang kematiannya, mau mati, maka didatangi malaikat. Dibisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Terus diberi kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diperlihatkan tempat tinggal dia di surga nanti. Begitu dia diberi kabar gembira bahwa dia akan dapat surga, karena ini orang mukmin. Tapi sayangnya surga yang dikabarkan itu tidak bisa dia masuki sebelum kiamat, saat berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, baru surga itu dia bisa masuki itu. Ada istana yang super megah. Seluruh yang kita butuhkan ada di sana. Makanan, minuman, perhiasan, pasangan, semuanya tersedia. Dengan gambaran yang lebih menggiurkan dari apapun yang ada di dunia. Maka saat itu muncul rasa cinta berjumpa dengan Allah. Ingin segera berjumpa. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebahagiaan. Nah ini orang mukmin nih. Dibisiki oleh apa? Oleh siapa? Oleh malaikat ketika dia mau mati. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa orang yang berkata, sesungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah, la ilaha illallah, lalu diaplikasikan, thumma istaqamu, lalu istiqamah di atas hal itu sampai matinya dia di atas pengamalan la ilaha illallah, aplikasi dari la ilaha illallah. Maka malaikat akan turun membisikkan, jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Orang akan mati itu stres, dia takut terhadap masa depannya di alam kubur. Dia sedih terhadap dunia yang akan ditinggalkannya. Istrinya gimana, anaknya gimana, hartanya gimana. Sedih dia terhadap masa lalunya. Takut terhadap masa depannya. Dibisiki malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Hilang ketakutan, hilang kesedihan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Maka sumringah, cerah, penuh optimisme, penuh harapan yang besar. Maka dia sangat mencintai perjumpaan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah kebahagiaan. Ini namanya perjumpaan khusus. Hanya teralami oleh orang-orang yang beriman. Jadi berita gembira tentang surga itu sudah diberitahukan ketika mau mati. Bahkan sebenarnya secara umum sekarang kita lagi begini, sehat, seger buger, pasti mati, tapi entah kapan, entah bagaimana ya. Itu semua kita sudah diberikan berita gembira dengan syarat. Kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا لَهُمْ. Sesungguhnya kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka itu surga. Kita sudah diberikan kabar gembira itu. Tapi siapa yang gembira? Beriman dan beramal soleh. Bertauhid, lalu tauhidnya itu diaplikasikan. Nah, diberitahukan kabar gembira. Hanya kita lalai aja gitu ya. Pas saat mati akan diberitahukan juga kabar gembira ini.
Tapi khusus bagi orang yang iman dan istiqamah di atas keimanan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Inilah disebut liqa khas. Kedua, liqa amah. Pertemuan dengan Allah secara umum, artinya seluruh makhluk, seluruh manusia termasuk yang kafir, yang durhaka pasti berjumpa dengan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam salah satunya surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju Allah dengan sebenar-benarnya. Famulaqih, lalu kamu pasti akan berjumpa dengannya, berjumpa dengan Allah. Termasuk orang kafir? Ya, termasuk orang kafir. Semua manusia berjumpa nanti dengan Allah. Cuma orang kafir mah kondisi mereka ketika berjumpa dengan Allah babak belur tuh, binasa. Perjumpaan dengan Allah bagi mereka itu kebinasaan, penderitaan, diazab, disiksa, dimurkai. Dan itu sudah diberitahukan di beberapa momen sebelum pertemuan itu terjadi. Ketika mau mati. Apa maknanya orang kafir atau fajir? Fajir bisa aja muslim, tapi durhaka. Perintah diabaikan, larangan dirumpak, dilanggar. Salat diabaikan. Ada yang sama sekali tidak salat, ada yang belang-belang. Ramadan dilabrak, makan, minum tetap. Zakat yang sudah wajib, cuek. Haji apalagi. Semua perintah diabaikan, semua larangan dilanggar, tapi ngaku muslim. Di KTP-nya Islam dia. Fajir. Orang kafir atau fajir apabila dia berada di ujung kehidupannya di dunia, menjelang kematiannya, didatangi malaikat. Diberikan kabar buruk tentang azab, tentang neraka. Begitu mengerikan. Dan itu akan teralami saat orang itu berjumpa kelak dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang itu pun membenci pertemuan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah kebinasaan. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana kondisi kita saat berjumpa dengan Allah tergantung amal kita sekarang di dunia. Kita bebas memilih yang kita inginkan. Kalau kita umpamanya ingin senang-senang di dunia, tidak ingin terbelenggu karena dianggap sebagai belenggu, ini syariat. Bebas, happy, kerjaannya senang-senang, nggak peduli halal haram, nggak peduli dosa ataukah tidak, yang penting senang, silakan. Tapi dia pasti akan membenci pertemuan dengan Allah, karena bertemu dengan Allah adalah penderitaan bagi dia. Tapi kalau kita ingin saat berjumpa dengan Allah adalah saat kebahagiaan, maka syaratnya tuh. Sebagai ilustrasi begini. Seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia ini disiplin. Sebelum waktu kerja sudah datang, pulang setelah waktu kerja habis, semua pekerjaan ditunaikan dengan rapi, memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan.
berprestasi. Si bosnya senang, maka dia bermaksud memanggil orang ini untuk diberi promosi, jabatannya naik, pangkatnya naik, gajinya naik, fasilitasnya naik karena prestasi dia. Ada bocoran kepada dia, dia akan dipanggil berjumpa dengan dirut, dengan bosnya. Ada bocoran kepada karyawan itu. Senang apa tidak? Bingit senangnya. Maka saat berjumpa dengan bosnya adalah saat yang paling dinanti, ya enggak? Saat yang paling dia cintai, enggak sabar, ingin cepat-cepat gitu. Kenapa? Karena berjumpa dengan bos adalah kebahagiaan. Dapat promosi, dapat reward, dapat fee, dapat segala macam yang memang dia butuhkan. Untuk itu dia bekerja, untuk itu dia disiplin, untuk itu dia berprestasi, dan itu dia dapatkan. Itu baru sama orang yang rewardnya nggak seberapa, yang fee-nya nggak seberapa. Bayangkan kalau itu dengan Allah Azza wa Jalla, jauh lebih dahsyat lagi, lebih menggembirakan lagi. Tapi sebaliknya ada karyawan tuh malas. Jam 8 harus sudah ada di mana? Di kantor, ini jam 10 baru datang. Zuhur istirahat, keluar, masuk lagi jam 3. Baru aja 3:30 sudah pulang. Pekerjaan acak-acakan. Dia tidak jujur menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, merugikan perusahaan. Ada bocoran, dia akan dipanggil oleh bos. Gimana orang itu? Deg-degan, takut. Dia bisa di SP, bahkan bisa dipecat, bahkan bisa dituntut pidana. Kalau ada unsur pidananya berupa korupsi umpamanya. Maka saat berjumpa dengan bos, saat yang paling dia benci, karena pasti dia akan minimalnya ditegur, dimarahi, bisa dipecat, bisa diambil lagi semua fasilitas, bahkan bisa dipidana. Itu baru ke orang ya, apalagi kepada Allah. Apakah ini menyamakan sifat orang dengan Allah? Enggak, ini namanya qiyas aula, bukan qiyas tashbih dan qiyas tamthil. Qiyas perbandingan yang menyamakan antara Allah dengan makhluk, bukan. Ini kalau manusia aja begitu, apalagi Allah gitu tuh. Kalau manusia aja bisa memantau semua orang di semua tempat dengan CCTV, dengan satelit, itu baru orang. Apalagi Allah, itu namanya qiyas aula. Perbandingan yang membandingkan Allah lebih lagi daripada kemampuan makhluk, begitu maknanya. Dan itu boleh, qiyas aula boleh. Memperbandingkan Allah dengan manusia dengan perbandingan aula, bahwa Allah lebih, itu boleh. Yang tidak boleh tashbih, menyamakan. Nah, itulah pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah faidah yang keempat. Faidah yang kelima, isbatu sifatil ulu lillah bi jami' anwa'ih. Hadis ini menerangkan tetapnya sifat tinggi bagi Allah di dalam seluruh aspek. Kita tahu salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al. Tiga ini maknanya sama, maha tinggi. Wallahu aliyul kabir. Allah maha tinggi dan maha besar. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu, sucikan nama Rabbmu yang paling tinggi. A'la itu superlatif. Disebut isim tafdil dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia superlatif. Tertinggi. Dan ketinggian Allah setidaknya di tiga aspek. Tinggi zat, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Makhluk ini paling tinggi langit. Di atas langit ada kursi. Di atas kursi ada arsy.
Di atas aras tidak ada makhluk lain. Allah istiwa di atas aras, tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan itulah keterangan Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Makanya Allah maha tinggi. Dan didukung oleh banyak keterangan yang menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Dengan beragam ungkapan dalam Quran dan hadis itu. Allah dalam satu ayat menyatakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu sangat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Kadang-kadang Allah ada di atas itu diungkapkan dalam bentuk seluruh makhluk naik kepada Allah. Para malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dengan malaikat Jibril naik kepada Allah. Kadang-kadang semua urusan naik kepada Allah. Nabi Isa diangkat naik kepada Allah. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku yang akan mewafatkan engkau, hai Isa, dan mengangkat engkau ke arahku. Kadang-kadang penjelasan bahwa Allah ada di atas itu diungkapkan dengan turunnya perintah dari Allah atau turunnya kitab. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab Al-Quran diturunkan. Kalau turun dari mana? Dari atas ke bawah. Dari Allah ke makhluknya. Bahkan juga ketika Mi'raj, Nabi SAW dipanggil ke mana? Ke atas langit. Naik ke sana. Ketika ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah kepada Nabi SAW. Jadi ketika di Madinah itu ada 3 suku bangsa Yahudi. Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, dan Bani Nadir. Bani Quraidah itu mengadakan perjanjian damai dengan Nabi dan para sahabat. Salah satu isi perjanjian damai itu, siapapun yang perang dengan bangsa lain, ini harus membela. Ketika terjadi perang Ahzab atau dikenal juga perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena musuh gabungan dari beberapa suku bangsa. Disebut perang Khandaq karena Nabi membuat perlindungan berupa khandaq, parit sepanjang sekeliling kota Madinah. Kecuali di tempat yang dihuni oleh Yahudi Bani Quraidah. Tidak bikin parit di sana. Tapi dijaga oleh Bani Quraidah. Musuh nggak bisa lewat sana, dijaga. Jadi begitu perjanjian. Apa yang terjadi? Si Bani Quraidah ini khianat. Musuh dibiarkan lewat sana. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan tentara yang tak terlihat dalam bentuk angin. Menerbangkan semua tenda-tenda yang mereka pasang, barang-barang, sampai mereka nggak bisa membuka mata. Sekali membuka kelilipan tuh. Akhirnya mereka mundur teratur. Selesai perang Ahzab, perang Khandaq. Nabi SAW sudah mau mandi, menggantungkan pedangnya. Malaikat Jibril datang, kamu gantungkan pedangmu, kami para malaikat enggak. Hai ke Bani Quraidah. Datang ke Bani Quraidah, menegur khianat tuh. Mereka ngaku salah. Tadinya mereka meyakini Nabi dan kaum muslimin hancur tuh dengan serangan kaum Ahzab itu. Ternyata tidak. Pasrah, ya udah. Silakan tetapkan sanksi. Tapi kami minta yang menetapkan sanksi bukan engkau, hai Muhammad. Lalu siapa? Ditunjuk seorang Yahudi. Tadinya dia seorang Yahudi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Biar dia yang menetapkan hukuman. Di luar dugaan, hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad itu
melebihi dari yang diharapkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Seluruh lelaki dewasanya dibunuh. Wanita dan anak-anaknya jadi tawanan dan semua hartanya sebagai rampasan perang dibagi oleh kaum muslimin. Itu ketetapannya. Dan tidak bisa mungkin lagi itu. Apa kata Nabi SAW? Laqad hakamta bihukmillahi alladhi hakama fawqas sab'as samawat. Hai Sa'ad, sungguh engkau telah menetapkan hukuman dengan hukuman Allah yang Allah tetapkan di atas langit yang ketujuh. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla ada di atas. Bahkan kadang-kadang dengan isyarat, orang-orang yang awam pun secara naluriah menyatakan tergantung yang di atas, kan gitunya. Kita berjanji atau seseorang berjanji dengan pasangannya, benar omonganmu, tuh yang di atas saksinya. Siapa maksudnya? Allah. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Nabi berbicara di hadapan para sahabat. Kata beliau, satus'aluna anni fama antum qailun. Kalian nanti akan ditanya tentang aku. Bagaimana jawaban kalian? Para sahabat menyatakan, qalu, kata mereka, laqad ballagta wa addaita wa nasahta. Nashhadu annaka qad balagta. Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat. Fa'ashtara bi usbuhi sababah ila sama. Lalu beliau menunjuk dengan telunjuknya ke langit sampai menengadah sambil menyatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad 3 kali. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Jadi semua keterangan tadi menunjukkan ya Allah Maha Tinggi, ada di atas seluruh makhluknya dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau dimaknai, oh kalau begitu Allah itu membutuhkan arsy, membutuhkan langit, tempat bertumpu. Salah kalau begitu, bukan begitu pemahamannya. Karena itu tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah itu tinggi di atas semua makhluknya. La yahtaj ila syai'in min makhluqatihi wa ba'inun min khalqih. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluk dan terpisah dari makhluk ini. Istiwanya Allah di atas arsy, di atas langit, tidak berarti nempel di arsy, nempel di ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Makanya ayat menyatakan amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Nah, ini semua menjadi dalil bahwa salah satu sifat Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, yang maknanya adalah Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Inilah faidah yang kelima. Faidah yang keenam, isbatu sifatil maghfirati minhu. Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat maghfirah dari Allah. Maghfirah itu ampunan. Karena Allah tadi berfirman, hai Bani Adam, seandainya kamu mendatangi aku dengan membawa dosa kesalahan sepenuh bumi, tapi kamu berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ada ampunan dari Allah. Sebenarnya enggak pas maghfirah diartikan ampunan, karena lebih luas dari ampunan. Maghfirah itu mengandung 2 hal, seperti yang sering saya jelaskan. Itu satu akar kata dengan mighfarah. Ini terangkan oleh para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Mighfarah itu helm dari besi yang biasa dipakai oleh para tentara di medan perang. Ada 2 fungsi mighfarah. Pertama,
melindungi. Jadi kalau ada pedang ke kepala, tidak sempat menangkis dan mengelak, kena ya langsung ke kepala, terhalang oleh mighfaroh tadi, terang itu. Mungkin pusing mah pusingnya, lir ya mungkin, tapi nggak akan langsung mati gitu. Melindungi. Kedua, menutupi seluruh kepala, kadang sebagian dari wajah. Yang kelihatan hanya mata. Kadang terlihat bibir untuk berbicara, menghardik, memberi komando. Kadang bibirnya juga tertutup. Beda-beda kan jenis mighfaroh itu. Ada yang full face, yang kelihatan hanya mata. Ada yang sebagian. Tapi jelas menutupi. Itulah maghfirah. Pertama, menutupi apa? Menutupi aib dan dosa yang dia lakukan dari pandangan dan pengetahuan orang. Allah tutupi dosa dia, Allah rahasiakan. Tidak diekspos, tidak dibongkar. Jadi orang nggak tahu bahwa kita itu berdosa. Sehingga orang tuh nganggap kita soleh, padahal punya banyak kesalahan. Kenapa? Mereka nggak tahu kita banyak dosa. Kenapa nggak tahu? Karena Allah menutup aib-aib kita. Makanya salah satu di antara sifat Allah as-satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat malu dan mencintai sifat penutup. Menutupi aib diri, menutupi aib orang lain. Allah suka itu, ditutup. Jadi maghfirah mencakup makna menutup aib. Kedua, menghapus dosa, menyelamatkan dari azab. Sehingga apabila seseorang berdosa, dosanya oleh Allah ditutup di dunia, tapi di akhirat diazab, orang itu nggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya, orang itu berdosa, dosanya oleh Allah diekspos, semua orang tahu. Sampai di media sosial, tapi di akhirat diampuni, nggak diazab, orang itu nggak dapat maghfirah. Walaupun diampuni itu, tapi kalau seseorang berdosa, dosanya oleh Allah ditutup, dirahasiakan di dunia, dan di akhirat diampuni, tidak diazab, baru orang itu disebut dapat maghfirah. Jadi maghfirah mencakup dua. Ditutupinya aib orang itu di dunia dan diampuni dan serta tidak diazabnya orang itu di akhirat. Itulah makna maghfirah. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada kita semua ya. Maknanya semua dosa kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat diampuni, tidak diazab. Ini hari Jumat sore saat semua doa itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah bertemu dan berkumpulnya lagi kita di surga Allah nanti ya. Tapi di surga kita nggak akan ngaji lagi, senang-senang aja. Itulah makna dari maghfirah, dan maghfirah termasuk salah satu sifat Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun mencakup ditutupinya dosa orang itu di dunia alias dirahasiakan dan diampuninya di akhirat nanti. Ketujuh atau poin terakhir, maghfirah tadi hanya khusus bagi orang-orang spesial. Orang-orang muslim juga tidak semuanya dapat maghfirah, hanya orang-orang tertentu. Contohnya orang yang menjaga mulut, berbicara hanya yang baik. Allah menyatakan, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, maka Allah akan beri taufik kepadamu dan akan memberi maghfirah kepadamu. Tuh, cari maghfirah dengan jaga mulut tuh, bicara yang baik. Dengan cara berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh.
Katakan olehmu, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Tuh, cara-cara memperoleh maghfirah oleh Allah dijelaskan dalam Quran, dalam hadis yang sahih banyak tuh. Salah satunya aplikasikan tauhid. Jangan berbuat syirik besar ataupun kecil kepada Allah, sebagaimana hadis ini menyatakan, seandainya kamu membawa dosa sepenuh bumi tapi kamu tidak musyrik kepadaku, aku akan bawakan maghfirah sepenuh bumi pula. Adapun orang yang mati dalam keadaan syirik, terbawa mati, maka tak ada ampunan, tak ada maghfirah. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi maghfirah kepada orang yang berbuat syirik. Tapi Allah memberikan maghfirah kepada orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Kepada pelaku dosa-dosa lain, tapi bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Yang dapat maghfirah tadi itu, yang nahan omongan, hanya berbicara yang baik atau diam. Yang mengikuti, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Yang mengaplikasikan tauhid dalam kehidupan, dan banyak lagi kriteria lainnya yang dijelaskan oleh Quran dan sunnah tentang siapa orang yang layak memperoleh maghfirah, ya. Nah ikhwah, inilah penjelasan kita di sore hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat sore, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Dan kepada Akhi Abu Lukman dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di studio Radio Roja Cilengsi. Fadhol. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dan juga line telepon, melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik Ustadz, ada pertanyaan pertama dari Ibu Hair di Tangerang. Mohon maaf Ustadz, pertanyaan tidak sesuai tema. Bolehkah Ustadz kita sharing kepada orang lain terkait dengan kezaliman orang kepada kita? Dan apakah ini termasuk ghibah Ustadz? Dan insya Allah orang yang kita bicara padanya insya Allah bisa menghentikan kezaliman tersebut. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Kalau ada orang yang berbuat zalim lalu kita ceritakan, ghibah bukan? Iya, ghibah. Karena menceritakan keburukan orang dalam bentuk kezaliman. Boleh nggak ghibah seperti ini? Tergantung. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Adapun yang dibolehkan kalau ghibahnya ini dalam rangka tertentu. Pertama dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa. Untuk memperoleh fatwa yang pas dengan kasus ya harus diceritakan keburukan orang. Seperti contohnya Hindun, istri Abu Sufyan. Dia menggibahi suaminya, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan orangnya pelit. Kalau nggak diminta nggak ngasih. Boleh nggak saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Ghibah bukan? Ghibah. Tapi dalam rangka apa? Meminta fatwa hukum mengambil uang suami tanpa pemberitahuan. Lalu Nabi SAW tidak menyalahkan Hindun. Beliau menjawab boleh. Ini yang pertama. Kedua, dalam rangka menghentikan kezaliman orang itu. Kita tidak bisa menghentikan, tapi ada orang lain, polisi umpamanya, penegak hukum umpamanya, atau orang yang kuat yang ditakuti oleh si pelaku kezaliman, kita ngadu kepada dia.
agar menghentikan kezaliman orang tersebut. Kita datang ke polisi. Oleh polisi ditanya, apa kejahatan dia? Kita nggak bisa jawab, afan Pak Polisi, gibah, saya nggak mau gibah. Gimana polisi bisa menyelesaikan dan menindaknya? Apa boleh buat kita ceritakan kejahatan dia begini, kezaliman dia begini, ini buktinya. Kalau kezaliman dalam bentuk memukul, ada bekasnya, ada luka memar, nanti diotopsi. Bukan diotopsi, di apa? Nah, divisum, otopsi mah ke mayatnya, divisum, dan itu jadi bahan di pengadilan untuk memutuskan hukuman dari hakim. Nah, menggibahi seperti ini boleh. Ketiga yang juga boleh adalah untuk menghindarkan terjadinya kezaliman ke banyak orang. Umpamanya ada copet, kita tahu dia copet, maling, datang ke acara pengajian, diduga kuat dia bukan untuk ngaji tapi untuk nyuri, untuk nyopet. Bisa nyuri dompet, HP, tas. Ketika orang-orang sholat, dia pura-pura sholat, pas ada kesempatan ambil pergi, ada gitu. Atau mencuri sendal sepatu yang bagus, atau canceling. Canceling kan ketika ngaji diedarkan. Ada orang menutupi dengan kerudungnya, dengan kainnya, pura-pura memasukkan, padahal ngambil tuh. Orang-orang memasukkan uang, dia ngambil. Ini kejadian. Di Bandung ada, di beberapa kota, di Jakarta ada yang seperti itu. Orangnya sudah diketahui. Lalu dari jauh kita memberi warning, peringatan. Hati-hati dompet ada si fulan. Boleh? Boleh. Itu gibah ya, tapi gibah yang boleh bahkan harus. Kalau enggak, nanti orang kehilangan banyak dompet, nangis semuanya nanti. Hilang HP, hilang tas, sepatu yang baru dibeli dari toko, ininya juga capnya, harganya masih ada, hilang. Maka untuk menghindari kezaliman seperti itu, kita menggibahinya, menceritakannya boleh? Boleh. Jadi kalau ada alasan yang maslahat seperti itu boleh. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan bab tentang tahrimul ghibah, ada subbab yang diberi judul ma yubahu minal ghibah, beberapa gibah yang dibolehkan, lalu diterangkan beserta dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Hustan di Sumatera Barat. Baik, silakan bisa diangkat suaranya sedikit, Bapak. Ya, begini Ustaz. Kalau ada orang yang dilintang, kemudian dia berpesan kepada kita, dia dicari-cari oleh orang. Jadi katanya jangan dikasih tahu saya di mana, gitu kan? Sedangkan kita tahu. Setelah datang orang yang menarik itu kepada kita, jadi kita ikut berdusta, Ustaz. Artinya tidak menunjukkan dia. Kalau ditunjukkan dia akan berbahaya oleh orang-orang yang menagih hutang itu, Ustaz. Jadi apakah boleh berdusta yang begini, Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ada orang yang dikejar oleh orang lain, datang ke kita ngumpet dengan pesan jangan dikasih tahu kalau ada orang yang ngejar saya. Kalau dikasih tahu bahaya, dia bisa dibunuh atau dipukuli gitu. Jangan ditunjukkan. Bohong bukan? Lalu orang itu datang nanya, mana si fulan? Nggak tahu gitu. Bohong bukan? Ya itu bohong.
Bolehkah? Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab Al-Kadzib, dusta. Dusta berkaitan zaman baheula ya. Berkaitan dengan berbicara. Kalau sekarang bisa dengan jempol. Berbicara itu alat untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Kalau kebaikan bisa diraih tanpa dusta, atau keburukan bisa dijauhkan, dihindari tanpa dusta, berdosa saat itu haram, tidak boleh. Terkena larangan iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi dusta. Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada kedurhakaan. Tapi kalau kebaikan tidak bisa diraih kecuali dengan berdusta, atau keburukan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan berdusta, maka berdusta saat itu bisa dibolehkan. Dan bisa hukumnya wajib kalau kebaikan yang ingin diraih dengan dusta itu sesuatu yang wajib. Tapi tidak bisa yang wajib itu dilakukan kecuali berdusta, boleh. Karena berbicara itu hanya alat. Alat untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Sekali lagi, kalau tidak ada cara lain untuk meraih kebaikan atau untuk menolak keburukan kecuali dengan berdusta, maka berdusta menjadi boleh. Tapi ada tapinya, hendaklah dihindarkan dengan cara istilahnya bertauriah. Apa bahasa kita? Bertauriah itu seperti berdiplomasi. Seperti pernah Imam Ahmad rahimahullah sedang diam duduk, tiba-tiba datang orang. Ya Imam, sembunyikan saya. Kenapa? Ada orang yang membunuh saya. Oleh Imam Ahmad disuruh masuk, sembunyi. Tiba-tiba datang orang bawa pedang. Ya Imam, lihat si fulan. Apa kata Imam Ahmad sambil nunjuk ke telapak tangannya? Si fulan tidak ada di sini. Apa yang mau dilakukan oleh si fulan di sini? Imam Ahmad maksud di sini tadi telapak tangannya. Tapi orang itu memahami di sini itu, di tempat itu. Dan dia percaya kepada Imam Ahmad. Akhirnya dia langsung pergi meninggalkan tempat itu, nyari ke tempat lain. Ini namanya tauriyah, berdiplomasi. Ada lagi seseorang datang, kamu lihat si fulan datang, sembunyikan saya. Dia sembunyikan, lalu dia pindah bergeser ke tempat lain. Datang orang, kamu lihat si fulan, sejak saya duduk di sini saya tidak pernah melihat si fulan. Sejak duduk di sini, tadi ketika melihat si fulan di sana duduknya kan, itu tauriyah namanya. Tidak bermaksud berdusta, karena betul omongan sejak saya duduk di sini saya nggak pernah lihat si fulan kan gitu. Tapi dia memahami si fulan tidak ada di sana, akhirnya pergi. Itu ada mengandung unsur dustanya? Ada. Tapi karena dusta ini berkaitan dengan ucapan, maka ucapan dia tidak dusta karena benar sejak duduk di sini nggak pernah lihat si fulan karena sudah sembunyi. Tadi waktu duduk di sana mah ngelihat kan gitu ya. Tapi orang itu memahami, oh si fulan tak ada di sini. Jadi intinya berdusta adalah salah satu di antara bentuk ucapan omongan. Ucapan omongan adalah alat untuk meraih kebaikan atau menghindarkan keburukan. Kalau kebaikan bisa diraih dan keburukan bisa dihindarkan tanpa berdusta, berdusta saat itu haram, tidak boleh dan berdosa. Tapi kalau kebaikan tidak bisa diraih kecuali dengan berdosa, satu-satunya jalan berdosa, atau keburukan tidak bisa diraih kecuali dengan berdosa seperti tadi. Kita menyembunyikan orang yang mau dibunuh, kalau kita jujur, ada lagi ngumpat, terjadi keburukan, pembunuhan.
Maka kita hindarkan satu-satunya dengan cara berdusta, maka berdusta saat itu dibolehkan dan tidak terkena dosa. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir Abu Lukman ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu bertanya, Ustaz, bagaimanakah jika harus bermakmum kepada suami yang bacaan sholatnya belum bagus Ustaz, panjang pendek maupun makhorijul hurufnya? Ini tidak terjadi tiap hari Ustaz, hanya ketika Ramadan saja karena suami diminta mengimami mertua yang tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Tafadhol Ustaz. Baik, pertama, jangan biarkan suami sholat di rumah walaupun jadi imam. Suruh ke masjid. Biarkan orang tua dan kita sebagai istrinya sholat masing-masing di rumah. Karena ada uzur. Kalau istri tidak wajib ke masjid, orang tua yang sudah sepuh tidak wajib ke masjid. Ya, karena ada uzur. Tapi suami nggak ada uzur. Suruh dia sholat ke masjid. Baik sholat fardu ataupun sholat taraweh, suruh dia ke masjid ya, dan biarkan orang di rumah sholat sendiri di rumah ya. Itu yang pertama, kecuali kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'inya contoh suaminya sakit nggak bisa ke masjid, atau hujan besar nggak bisa ke masjid, akhirnya sholat berjamaah di rumah dengan istrinya, anak-anaknya, orang tua, maka ya boleh dan tidak dosa karena ada uzur. Nah, sekarang ketika suami mengimami karena ada uzur, tidak bisa ke masjid karena ada uzur seperti hujan, mengimami. Lalu salah tajwid makhrajnya, boleh apa tidak? Kalau kesalahan tajwid makhraj tidak membatalkan sholatnya, tidak merubah makna, maka sholatnya sah untuk dirinya. Siapa yang sholatnya sah untuk dirinya, sah juga keimamannya, sah juga sholat orang yang bermakmum di belakang. Kalau kesalahan baca tersebut tidak merubah makna, tidak membuat sholatnya batal, silakan berjamaah dengan imam seperti itu. Tapi kalau kesalahan tajwid makhraj itu fatal sehingga merubah makna, sehingga batal sholatnya, tidak boleh dia dijadikan imam. Silakan orang tuanya yang jadi imam yang sakit tadi, kalau bacaannya benar, walaupun imamnya harus sambil duduk, umpamanya nggak apa-apa. Karena Nabi SAW pun pernah ketika sakit jadi imam dalam keadaan duduk, makmumnya ikut duduk. Asal bacaannya benar, tidak mengubah makna dari ayat yang sedang dibaca. Kalau ternyata orang tua itu juga tidak bisa, umpamanya sudah agak linglung, sudah suka salah-salah bacaannya, maka silakan suami itu sholat sendirian saja. Orang yang karena proses belajar dia sholatnya salah, keliru, dan itu ma'dzur, ada uzur karena kebodohan sementara, maka sholatnya sah untuk dirinya. Tapi kalau dijadikan sebagai imam, maka tidak boleh ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kajian kita di Jumat sore ini dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah sampaikan kita kembali di kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap Jumat sore pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.